pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 19. Luar biasa kagetnya Rena, ketika yang keluar dari pintu itu adalah Kenshin. Hingga dirinya tak bisa bicara dalam beberapa detik. Begitupun dengan Kenshin. Di sebelah pojok kanan terlihat staf lelaki yang pandangannya masih saja tak lepas melihat Rena. Kenshin yang memakai seragam cleaning service ini. Serbet ada di sebelah pinggangnya. Tangannya yang mengoperasikan troli. Kemudian Kenshin pun bicara, "Loh, Non, kok ada di sini?" Rena yang baru saja tercengang itu, kemudian menjawab, "Iya nih, kebetulan ikut meeting juga." Ia pun langsung melanjutkan pembicaraannya. Tunggu, saya tak mengerti ini. Mas ini siapa ya namanya? Lupa aku." Si Rena jaga image padahal sebenarnya ia ingat. Kenshin pun menjawab, "Saya Kenshin." "Serius nih? Masnya kerja, kini?" Kenshin pun menjawab, "Iya ini memang benar pekerjaan saya." "What's I'm not imagine. You yang what happened with you guys?" Seperti biasa Rena kalau bicara selalu bercampur bahasa Inggris. Kenshin pun hanya menjawab dengan tersenyum. Yang ternyata senyumannya akan menjadi masalah. Karena di saat berlangsungnya percakapan itu, ternyata, di samping paling kanan di depan kantor utama, secara tak sengaja dari kejauhan ada seseorang yang melihat itu. Siapa lagi kalau bukan Kaori? Pandangannya melihat Kenshin yang tersenyum, yang sedang bicara dengan Rena. Rena yang bicara dengan senyuman pula, membuat Kaori jadi ilfil gitu. Jadinya ia berpikir yang enggak-enggak. Ia mengingat kemarin Kenshin memberi vas bunga pakai kata romantis pula. Apaan tuh? Nukerin vas pecah aja pakai kata-kata segala. Sepertinya Kaori bete banget melihat itu. Namun anehnya pandangan Kaori yang saat itu, ada yang menyalahartikan. Ternyata ia tak tahu, jikalau ada orang pula yang melihatnya dengan GR, bawa-bawa perasaan segala. "Hei bro, coba tuh lihat, cewek itu lihat ke sini." Siapa nih yang dilihatnya? Mau pingsan rasanya kalau dapat tatapannya. Mereka yang berbicara itu adalah staf tamu lelaki yang akan mengikuti meeting hari ini. Karena ada perlu, Kenshin pun segera pamit ninggalin Rena. Ia kemudian berjalan keluar kantor untuk mencari buku tulis dan coklat seperti yang dipesankan staf wanita tadi. Rena pun segera melanjutkan, menuju tempat yang telah disediakan oleh karyawan khusus penerima tamu. Di tengah perjalanan keluar yang sedang mencari toko, Kenshin kaget tiba-tiba saja ada seseorang di samping menyapa dirinya. "Lo Mas Kenshin, rupanya mau kemana nih?" Lalu Kenshin menjawab, "Mau cari toko beli buku." "Mbahnya siapa ya?" Kenshin gak seberapa kenal, karena banyaknya karyawan, lebih-lebih lagi ia jarang bicara dan bergaul di tempat kerjanya. "Saya customer service, Sally Andriana, yang tempo hari Mas Kenshin telepon di pagi itu loh." "Oh iya, jadi inget aku." Kemudian customer service tersebut pamit. "Aku masuk dulu ya." Kenshin menjawab, "Iya silakan." Akhirnya setelah masuk kampung, ada juga toko yang buka di pagi itu. Toko sederhana milik warga setempat. "Pagi Bu, jual buku sama alat tulis ya?" "Oh ada Nak, ini buku yang mana silakan dipilih." Kenshin yang melihat buku. Ibu yang jual pun lantas bicara, "Nak bisa minta tolong bentar?" Kenshin yang mendengarnya, "Bisa Bu, tolong apa ya?" "Ini payungan toko, bisa dibenerin dikit gak ya kalau hujan? Airnya jadi masuk ke dalam." "Maaf ya Nak, Ibu jadi repotin." Kenshin menjawab, "Gak repotin juga kok Bu." Kemudian ibu tersebut memanggil anaknya, "Rin, ambilkan palu sama paku yang kemarin beli di atas meja. Nih mumpung ada yang mau bantuin betulkan." Anaknya menjawab dari dalam rumah, "Iya Bu, ini lagi diambilkan." Anak ibu cuman satu Nak, perempuan, jadi gak bisa benerin sendiri. Kenshin pun menjawab, "Gak apa, biar saya aja Bu." Tak beberapa lama, anak perempuan yang dimaksud itu keluar membawa palu dan paku. Tinggi posturnya, cantik nan sederhana penampilannya. Kenshin yang saat itu lagi merunduk untuk betulin tali sepatunya. Otomatis pula seragam cleaning service-nya jadi terlihat jelas. Dia yang sedang berdiri ada di depannya. Alangkah terkejutnya, ketika mereka sama-sama saling melihat. Ternyata, wanita anak ibu tersebut adalah teman sekolahnya di waktu SMA dulu. "Hei, apa ini Kenshin ya?" Lalu Kenshin pun menjawab, "Hei ya ini aku Rin." "Wah kok bisa kebetulan banget nih. Ini kamu lagi kerja ya?" "Kerja apa Ken?" "Iya nih Rin, lagi kerja. Aku kerja cleaning service di kantor yang ada di sebelah itu loh. Kalau gak disuruh staf untuk beli buku tulis."
Aku gak tahu kalau rumahmu di sini. Lalu Kenshin pun betulin tiupan tadi sambil ketuk-ketuk. Tak beberapa lama kemudian, ada dua orang yang naik sepeda motor, laki perempuan, berhenti di depan toko. Kenshin yang mengetahui itu mengira mungkin orang akan beli. Namun hal berbeda pada Ririn, temannya tadi. Terlihat agak murung, berwajah sedih, begitupun dengan ibunya. Ririn yang barusan ceria, tiba-tiba menjadi diam begitu saja membuat Kenshin bertanya, "Ada apa ini?" Kemudian terlihat dua orang tersebut masuk rumah. "Ken, aku tinggal dulu ya masuk." Kenshin pun menjawab, "Iya silakan." Terlihat juga ibunya, masuk bersamaan dengan kedua orang tadi. Kenshin yang melihat itu, awalnya mengira mungkin mereka adalah saudaranya. Di rumah sederhana yang tak begitu besar itu, antara ruang tamu dan toko bisa dibilang adalah satu ruang, cuman ada sekat pembatas dari kayu aja. Makanya, jika ada pembicaraan di situ bisa terdengar sampai ke toko. Hingga terdengarlah oleh Kenshin suara percakapan itu. "Bu, ini gimana, udah telat 3 bulan. Janjinya ibu akan lunasi bulan ini." Terdengar ibunya Ririn bicara, "Iya Pak, maaf, uang yang kemarin yang sudah ada kepake buat kebutuhan sehari-hari. Terus ini anak perempuan saya juga sudah gak kerja lagi. Perusahaannya bangkrut, dia kena PHK. Jadi bisa minta tolong diundur lagi bisa ya Pak?" Lalu salah satu dari mereka berkata, "Itu bukan urusan kami Bu. Soal kebutuhan ibu yang sehari-hari. Soal anak ibu yang kena PHK dan tidak bekerja lagi. Urusan kami kan menerima uang kontrakan. Kami juga serba salah ini. Bos juga marah-marah. Lagian ibu tenggangnya udah 3 bulan lebih loh. Semua yang di kompleks ini sudah bayar uang kontrakan, kecuali hanya ibu." Pembicaraan tersebut masih terdengar oleh Kenshin. Lalu Ririn pun terdengar bicara, "Iya saya usahain minggu ini cari uangnya, tapi tolong ya Pak kasih tenggang waktu 1 bulan ini." Ibunya berkata, "Duit dari mana Rin?" 10 juta. Ririn pun menjawab, "Entar aku usahain pinjem teman Bu." Lalu mereka yang menjadi orang suruhan bosnya itu berkata lagi, "Jangan 1 minggu, gue segini aja 3 hari mbaknya cari uang, terus bayar. Gitu aja beres. Kalau gak ya maaf saja, ibu harus pindah dengan cepat, kita ini juga pusing disemprot bos dulu." Ibunya dan Ririn tak bisa berkata apa lagi. Duit 10 juta mau pinjam siapa? Dalam 3 hari tenggang pula, mereka bingung. Kenshin yang mendengar itu semua, yang mendengar dengan jelas sekali permasalahannya. "Assalamualaikum Rin." "Waalaikumsalam. Boleh masuk ya, silakan." Mereka yang tukang tagih itu melihat Kenshin. Kenshin lalu berkata, "Bu, itu payupannya udah gak bocor lagi." Ibunya menjawab, "Iya nak, makasih ya," masih dengan wajah yang bingung. Begitupun dengan Ririn. Dalam pikirnya kasihan jika minta tolong pada Kenshin pinjam uang, toh gajinya sedikit, pagi ini aja ia disuruh beli buku. Ririn yang membayangkan, kerjanya dulu di perusahaan besar, yang sudah bangkrut, pernah juga nyuruh pegawai seperti Kenshin ini. Kenshin pun bertanya, "Ada apa Rin? Sepertinya ada masalah nih." "Gak ada apa-apa Ken. Makasih ya udah bantu, kamu gak balik kantor, kini udah terlambat entar kamu dimarahi." Kenshin yang melihat jam yang ada di dinding, ia pun tahu sudah terlambat 15 menit. Si penagih kontrakan melihat Kenshin, kerja cleaning service aja pakai bertanya masalah, sok aja lo kaya banyak duit. Benak mereka memandang Kenshin dengan rendah. Tanpa babi bu, tanpa bicara panjang, Kenshin mengambil HP jadulnya, yang saat itu juga dilihat Ririn. Ia menelpon seseorang, "Halo, Pak, saya Kenshin. Bisa kirim uang 50 juta sekarang juga ya? Saya tunggu di alamat ini secepatnya." Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.